Apabila sudah yakin, maka kita sekali lagi klik kumpulkan. Masih ada catatan lagi, karena setelah dikumpulkan isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Jadi kita klik kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas bukan lagi kita masuk melalui platform Merdeka Mengajar, tetapi mulai pada Januari 2025 nanti mengalami perubahan tanpa kita masuk dulu platform Merdeka Mengajar. Aplikasi ini akan berlaku mulai nanti pada bulan Januari tahun 2025. Ada apa dan bagaimana pengelolaan kinerja? Mari kita simak bersama-sama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana pengelolaan kinerja kepala sekolah versi dokumen Januari pada tahun 2025. Bahwa 3 ciri pengelolaan kinerja untuk mewujudkan transformasi pembelajaran. Yang pertama adalah merdeka dari beban administrasi, merdeka memilih indikator yang relevan, dan merdeka untuk kinerja yang berdampak. Merdeka dari beban administrasi di sini maksudnya adalah bahwa pegawai tidak tersita waktunya untuk urusan administrasi, kemudian lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan dan pemerintah daerah. Kemudian merdeka memilih indikator yang relevan, pegawai diukur dengan yang relevan dalam kinerjanya, kemudian atasan dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Merdeka untuk kinerja yang berdampak maksudnya adalah perubahan yang terjadi tidak hanya di atas kertas, namun melalui proses yang berbasis praktik di kelas atau satuan pendidikan. Yang kedua ini, teman-teman dan Bapak Ibu, kita akan masuk ke mekanisme pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ini ada gambaran mengenai aktor yang terlibat di dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ada beberapa skenario. Yang pertama adalah skenario tanpa tim kinerja. Jadi kepala sekolah sebagai pegawai mendapat pemantauan, pembinaan, dan penilaian selama proses pengelolaan kinerja. Kemudian sebagai pejabat penilainya adalah kepala dinas pendidikan kabupaten kota. Skenario 1 tanpa tim kinerja. Jadi relasi di sini, relasi 1 pelaksanaan siklus peningkatan kinerja. Kemudian siklus 2 adalah penetapan predikat kinerja pegawai, yang mana posisi kepala dinas di sini adalah melakukan penilaian dan menetapkan predikat kinerja kepala sekolah dan konversi predikat kinerja ke angka kredit. Ini berlaku untuk kepala sekolah PNS yang berstatus jabatan fungsional guru. Kemudian menindaklanjuti keberatan terkait predikat kinerja yang diajukan oleh guru. Kemudian kepala sekolah di sini adalah menerima hasil penilaian kinerja dari kepala dinas pendidikan. Nah, skenario yang kedua ini adalah dengan pejabat penilai kinerja, dengan pimpinan kepala dinas pendidikan, dengan tim kinerja, yang mana kepala sekolah sebagai pegawai dinilai oleh kepala dinas pendidikan melalui anggota tim kinerja yang mendapat delegasi. Perlu kita ketahui bahwa anggota tim kinerja ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan untuk membantu, memantau, dan membina kepala sekolah di Lambakan. Nah, siapa tim kinerja ini? Adalah anggotanya terdiri dari pengawas sekolah yang berstatus PNS. Berikut adalah gambaran pengelolaan kinerja kepala sekolah. Diawali dari pemutakhiran data kepala sekolah,
kemudian ada plotting tim kinerja, kemudian ada perencanaan, selanjutnya adalah pelaksanaan pemantauan dan pembinaan, dan yang terakhir adalah penilaian. Pada pemutakhiran data kepala sekolah, yang mana dipastikan data pegawai sudah dimutakhirkan agar tidak terjadi disparitas data. Plotting tim kinerja adalah kepala dinas membentuk tim kinerja yang akan membantu pejabat penilai kinerja. Kemudian pada tahap perencanaan menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP. Pada pelaksanaan pemantauan dan pembinaan dengan melakukan pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Dan pada tahap akhir adalah mengevaluasi dan menetapkan predikat kinerja pegawai. Ini adalah gambaran keseluruhan tahapan-tahapan yang dipersiapkan di dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Beberapa contoh penyesuaian pengguna pada masa transisi pengelolaan kinerja ini, misalnya saja ada beberapa kasus. Ini kita ambil satu kasus saja. Yang nomor satu adalah misalnya jika seorang guru ASN mendapatkan penugasan sebagai PLT kepala sekolah, apa yang harus dilakukan adalah SKP sebagai guru dan SKP sebagai PLT kepala sekolah tetap dilaksanakan sampai dengan tahap penilaian kinerja di aplikasi Kemendikdasmen. Jadi guru apabila menjabat sebagai PLT kepala sekolah membuat 2 SKP. Jadi SKP sebagai guru dan SKP sebagai PLT kepala sekolah. Kemudian siapa yang menilai? Khusus untuk guru PLT kepala sekolah yang bertugas di sekolah yang sama, maka jabatan sebagai guru akan dinilai oleh kepala dinas atau tim kinerjanya. Tahapan di dalam kalenderistik implementasi program kinerja kepala sekolah ini ada beberapa tahapan dalam triwulan. Yang pertama ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan pada triwulan keempat. Pada triwulan pertama, yaitu terdiri dari bulan Januari, Februari, dan Maret, kepala sekolah melakukan beberapa kegiatan yang dimulai dalam bulan Januari, yaitu dengan melaksanakan tugas di satuan pendidikan, berdiskusi dengan tim kinerja untuk menyusun SKP dalam 1 tahun. Jadi langsung kita susun perencanaan dalam 1 tahun. Kalau yang tahun kemarin kan kita hanya sampai pada 1 semester ya Bapak Ibu. Untuk nanti kinerja kali ini kita penyusunan di awal kita sudah memulainya dengan 1 tahun. Upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati pada triwulan awal tadi, kemudian melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Ini dilakukan pada triwulan 2 pada kisaran bulan April, Mei, dan Juni. Selanjutnya pada triwulan 3 di bulan Juli, Agustus, dan September, kepala sekolah melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih, dan mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Pada triwulan 4, Oktober, November, Desember, kepala sekolah melaksanakan penyelesaian refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Kemudian pada akhir triwulan, yaitu dengan mendapatkan predikat kinerja tahunan dari kepala dinas yang sudah diajukan oleh tim kerja. Ada gambaran perjalanan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Gambaran pelaksanaan kinerja ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap praktek kinerja, yang kedua adalah bagian perilaku kerja, kemudian yang ketiga adalah pengembangan kompetensi. Jadi ada 3 kegiatan, ada 3 hal di dalam pengelolaan kinerja ini
Yang pertama adalah praktek kinerja, kemudian aspek perilaku kerja, dan aspek pengembangan kompetensi. Beberapa dokumen yang harus disiapkan. Cakupan dokumen akuntabilitas ini ada beberapa dokumen seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi pada slide sebelumnya, adalah berisi dokumen kurikulum atau KUSP, kemudian ada dokumen perencanaan satuan pendidikan, ada dokumen laporan satuan pendidikan, ada rangkuman kehadiran. KUSP adalah dokumen kurikulum yang disusun oleh kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan adalah dokumen yang berisikan rencana kerja satuan pendidikan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dokumen laporan satuan pendidikan adalah berupa laporan pelaksanaan kerja dan anggaran tahunan. Untuk konteks pengelolaan kinerja tahun 2024, maka dokumen yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2023. Selanjutnya pada rangkuman kehadiran guru berisi rekapitulasi kehadiran bulanan, bukan daftar hadir. Jadi hanya berupa rekapitulasi kehadiran bulanan. Bagian praktek kinerja, kepala sekolah dan tim kerja mendiskusikan dan menyepakati indikator praktek kinerja yang perlu ditingkatkan dengan mengambil indikator praktek kinerja dari rapot pendidikan. Seperti penjelasan di awal tadi, ini dijelaskan lebih detail lagi langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh, ini ada pilihan indikator praktek kinerja guru. Pada dimensi rapot pendidikan adalah kepemimpinan pembelajaran. Kemudian pada aspeknya ada 3 nanti pilihan yang ada di pengelolaan kinerja, ada visi misi, kemudian ada pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, dan dukungan untuk refleksi guru. Ini ada beberapa indikator yang mana kepala sekolah nanti hanya memilih 1 indikator saja. Ada beberapa komponen berakhlak seperti pada pengelolaan kinerja sebelumnya, ada berorientasi pada pelayanan. Yang pertama ada indikator dan ekspektasi khusus pimpinan, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada komponen, juga ada indikator dan ekspektasi khusus pimpinan, ada aspek harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian pada aspek atau bagian akhir yaitu pengembangan kompetensi kepala sekolah, yang mana pengembangan kompetensi ini tidak ada standar minimal jam pembelajaran atau poin, tidak ada lagi pembatasan jenis kegiatan. Dengan jumlah dan jenis kegiatan didiskusikan dan disepakati oleh atasan. Kalau kemarin kita harus melewatkan 32 poin minimal, sekarang ini tidak ada lagi pembatasan poin tersebut. Selanjutnya kepala sekolah menuliskan hasil belajarnya setelah mengikuti kegiatan. Kemudian juga tidak ada standar format penulisan refleksi. Berikutnya di sini tidak ada bukti dukung yang perlu diunggah seperti sertifikat. Misalnya, berdasarkan refleksi kepala dinas dapat melakukan dialog lebih lanjut terkait dampak hasil belajar pada praktek kinerja kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai pengelolaan kinerja kepala sekolah. Yang pertama dimulai dari perencanaan kepala sekolah sebagai pegawai. Ketika kita sudah memasuki halaman yang sudah di halaman, maka halaman beranda yang tampil di pengelolaan kinerja ini adalah tampilannya seperti ini. Kita pilih dulu sebagai kepala sekolah, sebagai pegawai. Ada 2 nanti Bapak Ibu ya.
kepala sekolah sebagai pegawai dan kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Kita pilih dulu sebagai pegawai. Kita memeriksa dulu unit organisasi kita apakah sudah betul. Nanti kita klik periksa. Kemudian ketika kita klik periksa, maka ada unit organisasi atau sekolah. Apabila kita sebagai PLT yang mengampu beberapa sekolah, maka di sini akan tampil beberapa sekolah yang mana kita diharuskan juga menyusun perencanaan kerja untuk semua satuan pendidikan, baik yang definitif maupun yang sebagai sekolah yang kita ampu. Selanjutnya, apabila data sekolah tersebut sudah sesuai, maka kita mulai dengan klik di sini, klik mulai. Ada konfirmasi data kita dulu berupa data-data diri kita, ada nama, NIP, status kepegawaian dan yang lainnya. Apabila kita sudah sesuai, maka kita klik data sudah sesuai di sini. Berikutnya kita akan masuk kepada tahapan perencanaan. Sebagai kepala sekolah dapat merencanakan kinerja sesuai dengan fokus dari indikator rapot pendidikan yang terdiri dari praktek kinerja, kemudian nanti ada pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan nanti ada tahapan rangkuman. Kemudian apabila sudah pada tampilan seperti ini kita memilih, kemudian kita ke pengembangan kompetensi. Pada pengembangan kompetensi ini ada beberapa rekomendasi yang bisa kita pilih melalui indikator-indikator di rapot pendidikan. Jadi seperti pada tahun kemarin, apabila kita ingin lebih mantap di dalam indikator apa yang ingin kita kembangkan, kita lihat dulu rapot pendidikan dengan klik di sini, maka nanti kita akan dibawa ke laman rapot pendidikan di sekolah kita. Misalnya indikator dari dimensi kepemimpinan pelajaran, kita pilih salah satu, yaitu dengan memandu perencanaan pembelajaran, maka kita klik, kita pilih. Selanjutnya kita ke pengembangan kompetensi. Dari pengembangan kompetensi ini ada 8 pilihan indikator, turunan dari indikator D3 kepemimpinan pelajaran pada rapot pendidikan. Kita nanti akan memilih salah satu indikator yang direkomendasikan. Apabila kita sudah memilih, selanjutnya maka kita akan lanjutkan ke pengembangan kompetensi. Pada pengembangan kompetensi ini kita akan memilih indikator kompetensi sesuai dengan yang kita ingin tingkatkan. Ini ada beberapa pilihan, nantinya ada tanda panah ke bawah, ini akan kita pilih sesuai dengan indikator yang ingin kita fokuskan atau ingin kita tingkatkan. Sudah ketemu, maka kita pilih salah satu, kemudian kita lanjut ke perilaku kerja. Pada perilaku kerja ini ada 7 aspek yang akan diobservasi. Jadi kita pilih indikator perilaku. Di sini ada beberapa pilihan dengan mengklik tanda panah ke bawah ini. Tadi ada indikator ya, ada beberapa aspek. Misalnya di indikator pelayanan ini nanti kita memilih salah satu dari aspek yang kita pilih untuk diobservasi. Kita pilih, kemudian sesudah terpilih maka kita akan masuk ke indikator yang lain dari orientasi pelayanan ke aspek yang selanjutnya. Kemudian apabila sudah selesai, maka dari ke-7 aspek tadi, maka aspek tadi maksudnya adalah aspek berakhlak tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai kita pilih dan kita isi, maka selanjutnya kita akan melihat rangkuman dari ke-7
aspek yang sudah kita pilih. Tampilannya adalah seperti ini, dari aspek pelayanan, kemudian dari aspek akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, atraktif, dan kolaboratif, beserta pilihan yang sudah kita tentukan tadi. Apabila kita sudah yakin, maka kita selanjutnya adalah klik kumpulkan. Ada catatan di sini, setelah dikumpulkan perencanaan akan otomatis disetujui, mohon ditunggu tahap berikutnya. Maka kita klik selanjutnya adalah kumpulkan, menunjukkan bahwa perencanaan kinerja selesai, dan sebagai kepala sekolah perencanaan Anda akan otomatis disetujui. Nah, dari tahap perencanaan sudah selesai, maka untuk berikutnya kita akan menunggu periode pelaksanaan kinerja selanjutnya. Maka ketika sampai di sini kita juga akan secara berkala untuk memantau perkembangannya. Selanjutnya kita masuk kepada tahap pelaksanaan. Beberapa variabel di dalam pelaksanaan kinerja yang akan dilakukan oleh kepala sekolah yaitu praktek kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan ada dokumen akuntabilitas. Untuk memulainya kita dengan mengeklik cek praktek kinerja. Di sini ada tanda biru, maka kita klik. Sudah konfirmasi data tadi, sebelumnya kita harus melakukan konfirmasi data Bapak Ibu ya, agar bisa tercatat dan masuk di dalam beranda pengawas sekolah sebagai tim kerja. Selanjutnya kita konfirmasi data. Sesudah konfirmasi data, kemudian ada beberapa dialog yang harus kita ketik secara manual dan harus pas di sini Bapak Ibu ya. Saya setuju untuk konfirmasi ulang data atasan. Klik lanjut. Ada lagi konfirmasi data atasan. Ada data atasan, kemudian kita klik data itu benar, kemudian kita lanjutkan. Kita sekali lagi kita akan mengetik dari kalimat yang sudah disediakan, kemudian kita lanjutkan. Sesudah itu baru kita masuk di dalam pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja ini diawali dengan kegiatan observasi praktek kinerja. Maka ada apa di dalamnya, kita langsung cek langkah observasi. Seperti pada tampilan pengelolaan kinerja sebelumnya, ada beberapa langkah yang harus kita selesaikan ya Bapak Ibu. Yang pertama dari isi dokumen persiapan, kita klik. Kemudian juga ada pilihan, ini kepala sekolah memilih 3 pilihan, minimal 1 yang merupakan target observasi oleh kepala sekolah. Ini coba kita sebagai contoh, ini adalah memilih 1, yaitu kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian apa saja yang akan Anda lakukan adalah dengan upaya mempelajari PMM, biasanya seperti itu. Berikutnya ada penjadwalan. Penjadwalan ini tentu kita harus melakukan kesepakatan dengan tim kinerja. Yang harus kita isi ada tanggal, kemudian tempat, nama kegiatan apa yang akan kita laksanakan itu, kemudian catatan lain. Selanjutnya kita kumpulkan. Kita cek lagi apakah sudah yakin data tersebut. Apabila sudah yakin, maka kita sekali lagi klik kumpulkan. Masih ada catatan lagi, karena setelah dikumpulkan isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Jadi kita klik kumpulkan. Dari observasi kemudian kita akan menunggu atasan melakukan observasi. Jadi dari langkah ini kemudian kita teruskan ke diskusi tindak lanjut. Jadi sesudah atasan melakukan observasi, maka
Selanjutnya adalah dengan melakukan pengisian dokumen tindak lanjut. Kita klik, ada beberapa langkah seperti pada pengelolaan kinerja yang sebelumnya, Bapak Ibu. Apabila sudah kita isi beberapa instrumen yang ada, kemudian kita cek rating observasi. Di sini ada beberapa komponen-komponen atau isian yang harus kita isi. Berikutnya ada beberapa pertanyaan juga yang harus kita isi satu persatu sampai dengan selesai, sampai pada 3 tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan. Kemudian di sini ada kapan kita akan melakukan aksi tindak lanjut, kita isi bulan apa, kemudian dukungan yang dibutuhkan dalam melakukan upaya kita isikan di sini yang merupakan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pilihan yang sudah disediakan. Selanjutnya kita klik pilihan. Pada refleksi tindak lanjut, kita isi dokumen, kita klik. Kemudian di sini juga ada beberapa isian yang harus, ada beberapa kegiatan yang harus kita isikan di sini. Kita isi satu persatu sampai lengkap. Apabila sudah selesai, maka kita klik ke langkah selanjutnya. Kemudian kalau sudah selesai, maka kita klik kumpulkan. Maka ketika sudah kita kumpulkan ini, pelaksanaan kinerja menunjukkan indikator 100% karena kita sudah menyelesaikannya. Selanjutnya pada pengembangan kompetensi, ini sesudah kita menyelesaikan praktek kinerja, kita maka akan terus melakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan aspek pengembangan kompetensi, yang mana pengembangan kompetensi ini adalah kepala sekolah akan mengumpulkan bukti dukung dari rencana hasil kerja atau RHK yang sudah direncanakan sebelumnya. Bukti dukung ini akan sesuai dengan RHK yang dipilih pada saat perencanaan. Berikutnya kita klik refleksi, kemudian di sini ada isi dokumen refleksi, ada beberapa poin yang harus kita isi. Misalnya dari yang pertama ada apa inspirasi menarik yang Anda peroleh dari kegiatan, kita isikan di sini. Kemudian ada beberapa lagi bagaimana Anda menerapkan inspirasi tersebut untuk kemajuan penguasaan kompetensi, maka kita isikan di sini. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Nah, itu Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana langkah-langkah pengelolaan kinerja kepala sekolah. Dan pada video saya berikutnya nanti akan saya atau bersama-sama kita membahas mengenai penilaian pelaksanaan kinerja kepala sekolah oleh tim kerja atau pengawas sekolah. Dari beberapa slide yang sudah kita sampaikan tadi, Bapak Ibu, kita coba melihat alamat pengelolaan kinerja tahun 2025 nanti. Ini sudah ada alamatnya, coba kita klik apakah bisa kita masuk di dalamnya. Nah, kalau kita sudah mengklik alamat tadi, maka tampilannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Di sini ada masuk ke pengelolaan kinerja, ada pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kita coba masuk di pengelolaan kinerja guru. Kita lihat ada apa di dalamnya. Ini panduan ini, Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi. Ini sebagai guru, kemudian ini kita klik sebagai pegawai, cek praktek kinerja. Aplikasi ini nanti dipakai pada mulai Januari 2025. Maka yang tertampil di sini adalah masih pada pengelolaan kinerja pada tahun 2024. Ini
adalah masih pada pengelolaan kinerja pada tahun 2024. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat pada kita semua. Apabila ada saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.